Ini mungkin akan saya tambahkan juga terkait dengan peta konsep metodologi dan pendekatan studi Islam sebagai kerangka dasar acuan kita nanti akan melihat secara utuh terkait dengan metodologi dan pendekatan studi Islam secara komprehensif. Nanti setiap sub-sub topik itulah yang akan kita kembangkan dan akan kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi. Untuk yang pertama, jadwal presentasi sudah dibuat atau belum ya? Nama kelompoknya, Pak? Ya. Iya, sudah semua. Sudah dikirim atau belum? Kayaknya belum ya? Nama-namanya belum, Pak. Belum masuk taruh di grup. Oh ya, nanti bisa dikirim di grup ya? Iya, nama-namanya atau Pak? Bisa di japri, ya jadwalnya ya, supaya saya bisa Pak. Save untuk nama sama itu ya, jangan lupa nama, kelompok, topik, kemudian jadwal presentasi ya. Baik Pak, nanti saya rapihin. Ya, supaya ini ya, supaya jelas siapa yang bertanggung jawab ya untuk setiap itu ya. Jadi tidak ada itu lagi ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada halangan tidak bisa presentasi di jadwal tersebut ya, karena ini merupakan tugas atau amanah teman-teman sekalian, bisa dikonfirmasi sebelumnya ya. Maksudnya misalnya teman-teman kebetulan pada hari yang sama tidak bisa mengikuti perkuliahan, karena ini merupakan kewajiban teman-teman untuk presentasi, bisa mungkin diselipkan di kelompok yang lain ya, tapi dengan catatan harus konfirmasi terlebih dahulu ya. Karena kalau teman-teman tidak presentasi ya, bagaimana bisa diberikan nilai ya. Sehingga itu menjadi penting, karena teman-teman berkelompok ya, nanti kalau misalnya itu bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Misalnya tanggal sekian teman-teman kebetulan ada halangan ya, atau ada hal yang mendesak tidak bisa mengikuti perkuliahan, bisa diagendakan di kelompok lain ya, atau diselipkan kalau hanya satu ya, tapi kalau yang lain bisalah dikomunikasikan. Kemudian terkait dengan berapa sumber, apa sudah ada yang memiliki buku terkait dengan metodologi pendekatan studi Islam? Sudah ada yang punya atau belum? Ya, kalau teman-teman ingin beli, kita rekomendasi. Kalau bukan punya Prof. Ato, itu sebenarnya sudah langka ya, karena memang buku lama, buku yang agak atau bisa dikatakan hampir sama dengan perkuliahan kita yang ini ya, yang ini nggak kelihatan ya. Ini metodologi studi Islam. Ini ya, metodologi studi Islam Abu Dinata ya, bisa teman-teman beli juga di Play Store ya, atau di Google Playbook. Di situ dijual juga. Metodologi studi Islam Abu Dinata ya, ini yang standar kita yang biasa kita gunakan ya, termasuk di UIN menggunakan ini, sehingga ini menjadi buku rujukan terkait dengan metodologi studi Islam, dan di sini memang sangat sesuai ya dengan topik-topik perkuliahan kita. Bahkan di beberapa sub disebutkan bagaimana sih nanti kan ujungnya terkait dengan penelitian, di sini disebutkan misalnya bagaimana sih model penelitian Al-Quran, latar belakang, kemudian model-model penelitian tafsir, model-model penelitian hadis, filsafat, ilmu kalam, politik, ya minimal teman-teman punya gambaran ya. Jadi buku ini sangat direkomendasi terkait dengan perkuliahan kita pada ini ya, saya menggunakan background aja jadi tidak kelihatan ya. Ini metodologi studi Islam ya, karya Abu Dinata, bisa teman-teman cek juga di Play Store ya. Ini menjadi rekomendasi, tapi kalau bisa beli fisik ya, karena teman-teman sebagai mahasiswa ya ini ya menunjukkan Anda sebagai mahasiswa Islamic Studies ya, ini menjadi penting. Kalau teman-teman nanti misalnya ada kesempatan untuk lanjut studi baik S2 maupun S3, referensi ini masih tetap Anda gunakan ya. Bahkan kalau Anda misalnya kuliah di tempat lain, sehingga ini menjadi penting. Kemudian ada beberapa buku tambahan ya, misalnya teman-teman lebih tertarik terkait dengan penelitian bukan sekedar studi Islam tapi studi agama. Nah, ini juga yang menjadi buku wajib di UIN ya.
Pattern Connelly, ada yang saya sebutkan dalam referensi, ada juga dalam bahasa Indonesia, aneka pendekatan studi agama ya. Disunting ya atau di editornya dengan nama Pattern Connelly ya, dia mengumpulkan penelitian-penelitian terkait dengan agama-agama yang ada di ini ya, di dunia ya, dengan beragam contoh pendekatan, bagaimana sih pendekatan antropologi, pendekatan sosiologi. Kemudian yang lebih mutakhir ada buku Pak Amin Abdullah ya, teman-teman bisa, ini tidak background ini, buku Pak Amin Abdullah itu namanya multidisiplin, interdisiplin dan transdisiplin terkait dengan ini ya, metode studi agama dan studi Islam di era kontemporer. Ini sebenarnya buku pengembangan ya. Maksudnya buku lebih mengembangkan dari buku yang dasar tadi itu ya, metodologi studi Islam. Kalau ini sudah berbicara lebih detail terkait dengan interdisipliner, multi dan trans ya. Maksudnya kita menggunakan secara bersamaan beberapa pendekatan. Ya, ada metode studi agama, kemudian bagaimana sih studi Islam di era kontemporer ya, berusaha mengelaborasi pendekatan-pendekatan mutakhir ya. Ini juga recommended, tapi yang lebih penting teman-teman punya referensi yang ini ya, Prof. Abu Dinata, metodologi studi Islam. Ini yang menjadi wajib ya, kalau boleh dikatakan diwajibkan ya, ini teman-teman wajib untuk memiliki, karena pada prinsipnya perkuliahan kita dirangkum di sini ya, di buku ini, dan ini ditulis memang di UIN Jakarta ya, sebagai basic UIN pertama, sehingga dia memang menjadi sumber kredibel ya terkait dengan metodologi studi Islam. Saya harap ada yang bisa memiliki baik dalam bentuk ini ya, dalam bentuk online ya, maksudnya di Google Play Books, teman-teman bisa mendownload ya, tentu dengan membayar. Kemudian bisa juga dalam bentuk fisik ya, tapi ini menjadi recommended untuk dimiliki secara fisik. Ya memang harganya mungkin 100-an lebih ya, karena agak tebal, plus ongkos kirim, atau mungkin di daerah sekitar teman-teman sekalian ada, itu bisa itu ya, bisa dimiliki ya. Selain buku-buku yang kemarin saya share itu juga recommended, tapi yang paling mendasar sebenarnya buku yang ini ya, Abu Dinata. Kalau itu hanya tambahan saja referensi, baik yang dari Kementerian Agama maupun dari itu, yaitu basicnya sama saja, tapi yang lebih komprehensif melihat secara umum di buku metodologi studi Islam ya. Ini teman-teman bisa melihat, sehingga dengan buku ini teman-teman dapat memetakan bagaimana sih kajian-kajian yang ada dalam studi Islam. Nanti spesifik masuk di penelitian Al-Quran maupun penelitian tafsir. Ya, masuk di nanti kita bahas juga ya terkait dengan apa sih perbedaan penelitian Al-Quran dan penelitian tafsir. Kenapa sampai dipisahkan seperti itu juga ada rasionalitasnya ya, rasionalisasi kenapa sampai dipisahkan antara penelitian Al-Quran dan penelitian tafsir. Baik, sekarang pukul 7:39 kita mulai absen di itu ya, 7:40 atau 7:35 ya, biasanya nggak apa-apa kita. Baik. Ya, kita absen online ya. Bentar. Baik.
Ya, jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara terkait dengan topik paling dasar, pengertian, ruang lingkup, tujuan ya, serta konsep, metodologi dan pendekatan studi Islam. Ya, baik, untuk Jelita Arsy Nuraini hadir ya. Hadir apa? Ya, Jihan Sakhoya Primasari. Pak. Hadir ya. Hadir, Pak. Kaisa Lutfiah. Hadir. Orangnya yang mana Kaisa? Ini Pak, hadir Pak. Oh, ya, baik. Bentar ya, saya bagi share screen. Enggak. Bentar ya. Ya, Kamila. Hadir Bapak Kamila. Hadir Bapak. Karima Nisa Solihah. Hadir Bapak. Khadijah. Hadir. Khairun Nisa. Keluar, Pak. Ini yang keluar ya, tapi Iya. nggak apa-apa karena masih terdata, saya alpakan ya. Khonita Maulidia. Hadir Bapak. Kurnia Nur Fitriani. Hadir Bapak. Latifah Zahrani. Hadir Pak. Lukil Maknun. Hadir Pak. Maharani Puspa Suci. Bapak. Ya, Mas Syarifah. Hadir Pak. Mawaddah. Hadir Pak. Mailina Nasution. Cuti, Pak. Ini cuti juga ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini alpa karena harusnya kalau cuti di sini langsung itu ya. Mungkin karena belum terkoneksi, tapi nggak apa-apa ya karena ini absen online, harus dikasih pilihan. Miftah Petrisia Tamara. Hadir Pak. Minhatul Maula. Hadir Pak. Mia Salsabila. Hadir Bapak. Munirah. Hadir Pak. Mutiah Salma Habibah. Ada Bapak. Mutiah Fitri Cahya Bunda. Nggak ada ya. Nadia Almas Farhana. Hadir Pak. Nadia Tasya Harnima Saputra. Hadir Pak. Nadira. Hadir. Nadra. Hadir Bapak. Nadra hadir ya. Hadir Bapak. Nafa Awalia Sulfah Reza. Hadir Pak. Ya. Nadia Nurul Islamiyah. Hadir Pak. Teman sebelumnya juga hadir ya. Iya Pak. Najiatul Fadilah. Hadir Pak. Nashwa Amelia. Hadir Pak.
Nelly Nur Humairah. Hadir, Pak. Nelvi Rahmita. Hadir, Pak. Neng Asri Sofianti. Neng Zenit Khairun Nisa. Hadir, Pak. Nestia Fitri Nasrul. Hadir, Pak. Nikmatul Walidaini Tuloli. Novi Muflihatuz Zahra. Hadir, Pak. Novia Alifatul Fauziyah. Hadir, Pak. Nur Anissa. Hadir, Pak. Baik. Ya, di sini tercatat ya secara otomatis hadir 34, absen 4 orang ya. Untuk pertemuan kedua. Ya, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, untuk makalah sudah diterima semua ya. Untuk teman-teman sekalian, sudah dibaca ya. Iya, Pak. Sudah diterima. Ya, baik. Yang presentasi pada kesempatan ini ada Saudari Khadijah. Hadir ya. Hadir, Pak. Kemudian ada Latifah Zahrani. Hadir, Pak. Ya, kemudian ada Neng Asri Sofianti. Hadir, Pak. Ya. Baik, pada kesempatan ini, pada pemakalah, ya Khadijah, Latifah, dan Neng Asri disilahkan untuk mempresentasikan makalahnya sekitar ini ya, mungkin sekitar 15 menit ya. Nanti setelah presentasi kita diskusi, nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemaparan materi ya, materi tambahan untuk memperkuat terkait dengan topik kita pada hari ini, pengertian ruang lingkup, tujuan, metodologi, dan pendekatan studi Islam. Kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Ini share screen dulu, Pak, ya. Ya, silahkan. Neng udah bisa share screen, Neng? Bentar. Oke. Udah belum? Udah kelihatan. Baiklah, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya Latifah Zahrani sebagai moderator pada perkuliahan kali ini, dan juga teman saya Khadijah dan juga Neng Astri. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang pengertian ruang lingkup dan juga tujuan dalam mempelajari metodologi dan pendekatan studi Islam. Untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Khadijah. Kepada Khadijah dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama yaitu pengertian metodologi atau pendekatan studi Islam. 1. Pengertian metodologi. Menurut bahasa atau etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, sepanjang, podos, jalan. Jadi, metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Metode berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Metode juga disebut pengajaran atau penelitian. Menurut istilah, metodologi berasal dari bahasa Yunani yakni metod dan logos. Metodos berarti cara,
kiat dan seluk-beluk yang berkaitan dengan upaya menyelesaikan sesuatu. Sementara logos berarti ilmu pengetahuan, cakrawala, dan wawasan. Dengan demikian, metodologi adalah metode atau cara-cara yang berlaku dalam kajian atau penelitian. Metodologi adalah masalah yang sangat penting dalam sejarah perkembangan ilmu. Metode kognitif yang betul untuk mencari kebenaran adalah lebih penting dari filsafat, sains, atau hanya mempunyai bakat. Cara dan prosedur untuk memperoleh pengetahuan dapat ditentukan berdasarkan disiplin ilmu yang dikajinya. Oleh karena itu, dalam menentukan disiplin ilmu, kita harus menentukan metode yang relevan dengan disiplin itu. Masalah yang dihadapi dalam proses verifikasi ini adalah bagaimana prosedur kajian dan cara dalam pengumpulan dan analisis data agar kesimpulan yang ditarik memenuhi persyaratan berpikir induktif. Penempatan prosedur kajian dan cara ini disebut metodologi kajian atau metodologi penelitian. Selain itu, metodologi adalah pengetahuan tentang metode-metode. Jadi, metode penelitian adalah pengetahuan tentang berbagai metode yang digunakan dalam penelitian. Rouwaisafi mendefinisikan metodologi sebagai sidang penelitian ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam mengkaji fenomena alam dan manusia, atau dengan kata lain, metodologi adalah bidang penelitian ilmiah membenarkan, mendeskripsikan, dan menjelaskan aturan-aturan, prosedur-prosedur sebagai metode ilmiah. Selanjutnya, ketika metode digabungkan dengan kata logos, maknanya akan berubah. Logos berarti studi tentang atau teori tentang. Oleh karena itu, metodologi tidak lagi sekedar kumpulan cara yang sudah diterima atau well researched, tapi berupa kajian tentang metode. Dalam metodologi, dibicarakan kajian tentang cara kerja ilmu pengetahuan. Pendek kata, bila dalam metode tidak ada perbedaan refleksi dan kajian atas cara kerja ilmu pengetahuan, sebaliknya dalam metodologi terbuka luas untuk mengkaji, mendebat, dan merefleksi cara kerja suatu ilmu. Maka dari itu, metodologi menjadi bagian dari sistematika filsafat, sedangkan metode tidak. Metodologi adalah ilmu, cara-cara, dan langkah-langkah yang tepat, baik, dan terencana dalam melakukan kegiatan yang dikehendaki untuk menganalisa sesuatu penjelasan serta menerapkan cara untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Istilah metodologi studi Islam digunakan ketika seorang ingin membahas kajian-kajian seputar ragam metode yang biasa digunakan dalam studi Islam. Sebut saja misalnya kajian atas metode normatif, historis, filosofis, komparatif, dan lain sebagainya. Metodologi studi Islam mengenal metode-metode itu sebagai teoritis. Seseorang yang mempelajarinya juga belum menggunakan dalam praktik. Ia masih dalam tahap mempelajari secara teoritis bukan praktis. Yang selanjutnya yaitu studi Islam. Studi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu study, yang mana dalam mengambil kata serapnya ke dalam bahasa Indonesia melalui proses adopsi atau menyesuaikan ejaan unsur bahasa, yaitu tadi menjadi studi dan mengandung arti mempelajari atau mengkaji. Sedangkan secara terminologi, studi adalah suatu aktivitas di mana terdapat sebuah proses dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti, tidak biasa menjadi biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Kata studi Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata studi dan kata Islam. Kata studi memiliki berbagai pengertian. Rumusan Lester Crow dan Alice Crow menemukan bahwa studi adalah kegiatan yang secara sengaja diusahakan dengan maksud untuk memperoleh keterangan, mencapai pemahaman yang lebih besar, atau meningkatkan suatu keterampilan. Sementara Muhammad Hatta mengartikan studi sebagai mempelajari sesuatu untuk mengerti kedudukan, mencari pengetahuan tentang sesuatunya di dalam hubungan sebab dan akibatnya, ditinjau dari jurusan tertentu dan dengan metode yang tertentu pula. Pengertian Islam secara etimologi atau ilmu asal-usul kata, Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salimah, yang berarti selamat sentosa. Dari kata ini dibentuk menjadi kata aslamah, yang berarti memeliharakan dalam keadaan selamat.
sentosa, dan berarti pula berserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari kata aslama ini dibentuk kata Islam, yaitu aslama yuslimu islaman, yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri, dan taat. Sedangkan pengertian Islam menurut istilah adalah agama yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang sudah mampu. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pengertian metodologi studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedang pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara murni tanpa dipengaruhi sejarah, seperti ajaran tentang akidah, ibadah, membaca Al-Quran, dan akhlak. Jalan dengan majunya perkembangan ilmu, berkembang pula pendekatan yang digunakan di kalangan para sarjana terhadap Islam. Perkembangan ini berdampak pada makin luasnya ruang lingkup studi Islam dilihat dari berbagai disiplin ilmu, seperti munculnya antropologi, sosiologi, psikologi, dan ilmu sosial lainnya menambah khazanah studi Islam. Di samping itu, studi Islam tidak terfokus pada wilayah Timur Tengah, tetapi berkembang merambat pada wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibaca oleh Latifah Zahroni. Baiklah, selanjutnya adalah ruang lingkup metodologi dan pendekatan studi Islam. Dirasa Islamiyah atau studi keislaman atau di barat dikenal dengan istilah Islamic Studies. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan ini, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Term atau istilah studi Islam dapat diartikan dengan kajian Islam. Kalimat ini mengandung arti memahami, mempelajari atau meneliti Islam sebagai objek kajian. Dalam buku-buku dan jurnal-jurnal keislaman, biasanya digunakan term studi Islam untuk menangkap beberapa maksud. Di sini agama memiliki ruang lingkup yang dapat dilihat dari 3 sisi. Yang pertama, sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi para pemeluknya sudah final dalam arti absolut dan diterima apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Yang ketiga, sebagai interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Terdapat 3 wilayah keilmuan agama Islam yang dapat menjadi objek studi Islam, yaitu wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama, tokoh panutan masyarakat pada umumnya. Wilayah praktek ini umumnya tanpa melalui klarifikasi dan penjernihan teoritik keilmuan. Yang penting di sini adalah pengalaman. Wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematika dan metodologinya oleh para ilmuwan, para ahli, dan juga para ulama sesuai bidang kajiannya masing-masing. Apa yang ada pada wilayah ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah teori-teori keilmuan agama Islam, baik secara deduktif dari nas-nas atau teks-teks wahyu maupun secara induktif dari praktek-praktek keagamaan yang hidup dalam masyarakat era kenabian, sahabat, dan juga tabi'in. Wilayah ketiga yang kompleks inilah yang sesungguhnya dibidangi oleh filsafat ilmu-ilmu keislaman. Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan mempelajari metodologi dan pendekatan studi Islam yang akan disampaikan oleh Neng Astri. Kepada Neng kami dipersilakan. Ya, kedengeran nggak teman-teman? Ya, Neng. Yang C, tujuan mempelajari metodologi dan pendekatan studi Islam.
Seiring berkembangnya zaman, mempelajari metodologi studi Islam diharapkan dapat mengarahkan kita untuk mengadakan usaha-usaha pembaharuan dalam pemikiran ajaran-ajaran Islam yang merupakan warisan doktriner, yang dianggap sudah mapan dan sudah mandek, serta ketinggalan zaman tersebut, agar mampu beradaptasi serta menjawab tantangan serta tuntunan zaman dan modernisasi dunia dengan tetap berpegang terhadap sumber agama Islam yang asli, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Mempelajari metode studi Islam juga diharapkan mampu memberikan pedoman dan pegangan hidup bagi umat Islam agar tetap menjadi muslim yang sejati, yang mampu menjawab tantangan-tantangan serta tuntutan zaman modern maupun era globalisasi sekarang ini. Di samping itu, metodologi studi Islam merupakan solusi agar Islam tidak mudah disalahpahami oleh non-Muslim. Salah satu penyebab seiringnya Islam disalahpahami Barat, karena mereka tidak memiliki instrumen secara ilmiah, bisa dibenarkan tidak hanya insider tetapi outsider. Bila Muslim tidak merumuskan pemahaman yang bisa dimengerti oleh non-Muslim akan seperti yang dialami oleh Salman Rushdie, Kurt, dan lain-lain yang mengebohkan. Terus urgensi yang dapat dipahami dan diuraikan, yaitu ada dua. Yang pertama, umat Islam saat ini pada kondisi yang problematis. Saat ini, umat Islam masih berada dalam posisi pinggiran dan lemah dalam segala bidang kehidupan sosial budaya. Dalam kondisi ini, umat Islam harus bisa melakukan gerakan pemikiran yang dapat menghasilkan konsep pemikiran yang cemerlang dan operasional untuk mengantisipasi perkembangan dan kemajuan tersebut. Dan dalam problemalitas itu, jika mereka hanya berpegang pada ajaran-ajaran Islam, hasil penafsiran ulama terdahulu yang merupakan warisan doktriner turun-temurun dan dianggap sebagai ajaran, maka mereka mengalami kemandekan intelektual yang pada gilirannya akan menghadapi masa depan yang suram. Di sisi lain, jika mereka melakukan usaha pembaharuan dan pemikiran kembali secara kritis dan rasional terhadap ajaran-ajaran Islam, maka akan dituduh sebagai umat yang meninggalkan atau tidak setia lagi terhadap ajaran Islam yang dianggapnya sudah matang dan sempurna. Terus yang kedua, umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problemalitas tersebut. Pesatnya perkembangan dan ilmu pengetahuan dan teknologi modern telah membuka era baru dalam perkembangan budaya dan peradaban umat manusia yang dikenal dengan era globalisasi. Pada era ini ditandai dengan semakin dekatnya jarak hubungan komunikasi antar bangsa dan budaya umat manusia. Pada suasana semacam ini, tentunya umat manusia membutuhkan adanya aturan-aturan, nilai-nilai, dan norma-norma serta pedoman dan pandangan hidup yang universal dan diakui atau diterima oleh semua bangsa. Masalahnya adalah dari mana sumber aturan ini dan norma serta pedoman hidup yang universal itu diperoleh. Umat Islam dalam peradaban dan kebudayaan memang telah berhasil menemukan aturan, nilai, norma sebagai pedoman dan pegangan hidup yang berupa agama, filsafat, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, manusia modern pun berada dalam kondisi yang serba problematis. Harold H. Titus dan beberapa filosofis dewasa ini dalam menjelaskan situasi problematis tersebut menyatakan bahwa filosofi sekarang telah mencapai kekuatan besar tetapi tanpa kebijaksanaan. Kita hidup dalam satu periode yang mirip dengan tahap-tahap terakhir dari kebudayaan Greko-Romawi, reformasi dan revolusi industri di mana terjadi perubahan dalam cara manusia berpikir. Dalam hal ini praktik atau terjadi perubahan-perubahan yang menyentuh kehidupan manusia dan masyarakat. Adapun arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempelajari secara mendalam tentang apa yang sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan manusia. Sehubungan dengan ini, studi Islam dilaksanakan berdasarkan asumsi bahwa sebenarnya agama Islam diturunkan oleh Allah untuk membimbing dan mengarahkan serta menyempurnakan pertumbuhan dan perkembangan agama-agama dan budaya umat di muka bumi ini.
Terus yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana pembelajaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Studi ini berasumsi bahwa agama Islam adalah fitrah sehingga pokok-pokok isi ajaran agama Islam tentunya sesuai dan cocok dengan fitrah manusia. Fitrah adalah potensi dasar pembawaannya ada dan tercipta dalam proses penciptaan manusia. Dan yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran-ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Studi ini berasumsi bahwa agama Islam sebagai agama samawi, terakhir yang membawa ajaran yang bersifat final dan mampu memecahkan masalah kehidupan manusia, menjawab tantangan dan tuntunannya sepanjang zaman. Dalam hal ini, sumber dasar ajaran agama Islam akan tetap aktual dan fungsional terhadap permasalahan hidup dan tantangan serta tuntunan perkembangan zaman tersebut. Yang terakhir, untuk mempelajari secara mendalam mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman ini. Asumsi dari studi ini adalah Islam yang meyakini mempunyai prinsip dasar yang bersifat universal dan mengarahkan dan mengendalikan faktor-faktor potensial dari perkembangan dan pertumbuhan sistem budaya dan peradaban modern. Dalam buku Wawasan dan Kawasan Studi Islam karya Muhaimin, menjelaskan bahwa Islamic Study ini adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Karena studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari ajaran Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Adapun pengetahuan adalah sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara murni. Oleh karena itu, pengkajian terhadap metode studi Islam secara benar sangat diperlukan agar umat Islam mampu menyesuaikan diri di dunia era globalisasi dan modernisasi, serta mampu hidup secara toleran dalam beragama. Studi Islam diharapkan dapat melahirkan suatu masyarakat yang siap hidup toleran dalam wacana multikulturalisme dan keberagaman agama yang berbeda-beda, sehingga tidak menjadikan Muslim di Indonesia menjadi ekstrim dan anarkis yang membahas kekerasan dengan kekerasan pula, pembakaran masjid dibalas dengan pembakaran gereja. Oleh sebab itu, dalam situasi hidup keberagaman di Indonesia, studi Islam sangat penting dilakukan. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator kembali, Latifah. Penutupnya dibaca aja nggak apa-apa? Oh iya. Kesimpulannya. Penutupnya. Kesimpulannya, metode studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktekkan dalam sejarah dan kehidupan manusia. Sedang pengetahuan agama adalah pengetahuan yang sepenuhnya diambil dari ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya secara murni tanpa dipengaruhi sejarah, seperti ajaran tentang akidah, akhlak, ibadahnya, membaca Al-Quran. Islam sebagai agama yang rahmatil lil alamin tentunya mempunyai konsep-konsep atau ajaran-ajaran yang bersifat manusiawi dan universal yang dapat menyelamatkan manusia dan alam semesta dari kehancurannya. Karena itu, Islam harus bisa menawarkan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan hidup yang bersifat manusia dan universal kepada dunia modern. Oleh karena itu, pengkajian terhadap metodologi studi Islam secara benar sangat diperlukan agar umat Islam mampu menyesuaikan diri di dunia era globalisasi dan modernisasi, serta mampu hidup secara toleran dalam keberagamaan. Udah Pak, ini yang tadi. Studi Islam diharapkan dapat melahirkan suatu masyarakat yang siap hidup toleran dalam wacana multikulturalisme
dan keberagaman agama yang berbeda-beda, sehingga tidak menjadikan Muslim di Indonesia menjadi ekstrim dan anarkis yang membalas kekerasan dan kekerasan pula pembakaran masjid dengan dibalas dengan pembakaran gereja. Oleh sebab itu, dalam situasi hidup keberagaman di Indonesia, studi Islam ini sangat penting dilakukan. Roni. Baiklah teman-teman, paparan materi telah kita sampaikan. Untuk sekarang adalah sesi pertanyaan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya pemakalah. Iya, Saudari Miftah. Ya, sebelumnya terima kasih atas penjelasan materi dari kelompok pertama ini. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan, yaitu pada bagian ruang lingkup dari ajaran studi Islam ini sendiri. Di sini di halaman 11 dikatakan ada 3 wilayah keilmuan agama Islam yang dapat menjadi objek studi Islam, ya kan? Terus yaitu wilayah praktek keyakinan dan pemahaman terhadap wahyu yang telah diinterpretasikan sedemikian rupa oleh para ulama. Kemudian wilayah teori-teori keilmuan yang dirancang dan disusun sistematika dan metodologinya oleh para ilmuwan. Nah, yang wilayah ketiga itu yang mana ya? Maksudnya di sini dijelaskan cuman wilayah praktek keyakinan dan teori keilmuan aja gitu. Tidak saya temukan wilayah yang ketiga. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dari pemakalah. Terima kasih. Terima kasih Miftah. Ya. Selanjutnya teman-teman mungkin ingin bertanya. Saya izin bertanya pada kelompok 1. Silakan. Ini saya di halaman 13 kan di sini tujuan mempelajari metodologi dan pendekatan studi Islam. Nah, di sini dikatakan kan salah satu penyebab seiringnya Islam disalahpahami Barat karena mereka tidak memiliki instrumen secara ilmiah. Bisa dibenarkan tidak hanya insider, tetapi juga outsider. Misalkan insider ini Muslim ya, terus outsider itu nonis ya. Nah, sini bila insider tidak merumuskan pemahaman yang bisa dimengerti oleh outsider, akan terus berlangsung seperti yang dialami oleh Salman Rushdie, Kurt, dan lain-lain. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini yang dialami Salman Kurt ini apa ya? Pengalaman berita. Ya, pengalaman mereka tuh apa gitu? Boleh tolong diceritakan mungkin gitu. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman mungkin masih ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Iya, Konita, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Konita Maulidia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada pemakalah atas pemaparan materi pertamanya. Saya ingin bertanya, sebetulnya pertanyaan ini juga cukup tidak jauh beda dengan pertanyaan Miftah dan Jelly mengenai ruang lingkup, tapi ini lebih umumnya sih. Saya membaca dari pembahasan di ini ya, RPS yang sudah diberikan oleh Bapak juga mengenai tema-tema dari makalah kita selanjutnya. Tapi saya masih belum ada bayangan gitu mengenai ruang lingkup dari mata kuliah metodologi dan pendekatan Islam ini. Apakah memang mempelajari berbagai studi-studi Islam? Dalam artian kan di situ ada mengenai tasawuf juga dan ada apa ya tadi ya? Ada berbagai bidang lah. Nah, untuk mata kuliah ini ada nggak sih batasan lingkup atau pembahasannya? Apakah hanya ngebahas ke arah sosial atau histori dari studi-studi Islam ini? Terima kasih, Maka. Gimana? Terima kasih. Oh ya. Terima kasih juga. Mungkin kita menjawab untuk 3 pertanyaan ini terlebih dahulu. Nanti ketika ingin bertanya lagi, teman-teman bisa menanyakannya setelah 3 pertanyaan ini. Bapak izin ini, Pak,
mencari berdiskusi untuk mencari jawaban terlebih dahulu, Pak. Ya, saya kira langsung saja. Saya kira sudah diskusi sudah selesai ya, sisa dijawab. Saya kira bisa dibagi-bagi ya, bagi-bagi kesempatan karena waktu kita terbatas. Silahkan langsung dijawab ya sesuai dengan apa yang teman-teman sekalian pahami. Ayo silahkan dijawab pemakalah. Mau coba jawab yang Jelly, Pak. Mohon koreksinya ya, Pak. Jadi Salman Rushdie itu pengarang sejumlah buku berkebangsaan Inggris yang lahir di India. Nah, terus ia merupakan seorang pengarang penting di akhir abad ke-20 yang terkenal karena campuran unik antara sejarah dan realisme magis dalam karyanya. Sebanyak 13 buku karangannya telah memenangi sejumlah penghargaan. Terus ia bersembunyi setelah pemimpin Iran yang mengeluarkan fatwa pada tahun 1989 yang memerintahkan kaum muslim untuk membunuhnya karena dianggap menghina Islam dalam bukunya yang berjudul The Satanic Verses. Dalam buku yang ditulisnya tahun 1988 itu Rushdie memasukkan Tuhan dalam Islam, Allah sebagai tokoh. Banyak negara melarang buku ini. Mereka menemukan buku ini menyerang Islam dan melarang sejumlah toko buku menjualnya. Nah, pemimpin agung Iran saat itu Ayatollah Khomeini berpidato di radio tentang Rushdie. Ia berkata bahwa Rushdie telah keluar dari Islam, murtadin. Rushdie dan sang penerbit buku diberi fatwa mati. Jadi permasalahannya, jadi Rushdie ini menghina, maksudnya jadi kayak menghina agama Islam itu loh. Gimana, Jel? Jadi menurut Rushdie itu yang di bukunya dia menulis Allah itu tokoh gitu. Ya, sebagai tokoh. Ia memasukkan Tuhan dalam Islam sebagai tokoh. Banyak negara yang ya. Seperti itu. Udah, Kak? Ya, tapi kalau misalkan di mana ya pada 7 Maret 1989 Iran memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris karena masalah ini kan. Terus pada tahun 1990 Rushdie menulis esai mencoba membuktikan ia masih beriman pada Islam. Tapi kalau orang-orang tuh udah nganggapnya dia tuh murtad, tapi dia sendirinya masih menganggap dia tuh Islam gitu. Oh, begitu. Oke, paham. Kalau yang Kurt itu Kakak nemu nggak? Apa dia orang yang sama atau? Ya bentar ya, Jel. Iya, Kak. Semangat, Kak. Mau mencoba menjawab punya Konita, yang bayangan dari ruang lingkup gitu ya, batasan atau adakah batasan-batasan gitu. Jadi untuk di ruang lingkup sendiri, jadi bahas itu bukan hanya tentang sosial atau hal lainnya. Jadi kayak budaya, sosial, atau misalnya seperti hal-hal lainnya di luar agama, itu kita juga saling berkaitan. Nanti juga di sana bakalan nyambung antara pelajaran yang tasawuf atau tafsir, fikih, seperti itu. Nanti di materi-materi selanjutnya kan kita membahasnya lebih seperti itu kan di RKPS. Jadi dia saling berkaitan antara sosial budaya, nanti jatuh-jatuhnya lagi balik-baliknya
bagaimana kita itu menginterpretasikannya dalam ajaran agama Islam gitu, Kon. Terima kasih, Makalah. Iya, Konita. Untuk pertanyaan Miftah, kan di sini terdapat 3 wilayah yang dijelaskan. Yang pertama itu wilayah prakteknya. Pertama itu praktek, terus yang kedua itu ada wilayah teori-teori. Jadi kan di wilayah ketiga ini dia itu kompleks. Kenapa dikatakan kompleks? Karena itu udah ada gabungan antara prakteknya juga sama teorinya juga gitu, Mif. Iya, maksud saya kan di sini disebutkan katanya terdapat 3 wilayah keilmuan gitu kan dari agama Islam yang dapat menjadi objek tadi. Yang pertama tadi wilayah praktek dan keyakinan itu kan. Terus yang kedua teori keilmuannya. Lalu yang ketiga tuh maksud aku wilayah apa? Gitu. Karena dirasanya seperti ada yang kurang di sini. Iya, kemarin waktu mencari di buku ini kan juga bukan bingung sih, maksudnya kayak aku yang baca juga ini kemarin masih bingung. Ini yang ketiga kan langsung dia nyebutin wilayah. Iya, langsung. Inilah. Jadi belum kita juga kemarin nyari-nyari lah wilayah ketiga ini maksudnya wilayah apa gitu. Tapi mungkin sepemahaman aku ini yang ketiga ini kan dia udah menyerap semuanya gitu, antara wilayah praktik atau teori. Mungkin nanti kita aku salah aja sih itu jelasinnya. Sosial kali ya. Ya itu makanya belum dapat itu wilayah yang ketiga itu wilayahnya apa. Iya. Baik, terima kasih. Nanti jelasan selanjutnya. Ayo silakan kalau masih ada. Diskusinya sampai jam 8.30 ya. Ayo silakan. Teman-teman mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana teman-teman yang lainnya?
Mungkin sudah cukup, Pak. Mungkin teman-teman tidak ada yang ingin bertanya. Ya baik, kalau sudah cukup. Terima kasih atas presentasinya. Baik, ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, ya baik menjadi catatan diskusi maupun catatan terkait dengan makalah. Ya. Ya baik, catatan saya banyak ya terkait dengan yang pertama, pemakalah tidak menyiapkan PowerPoint ya. Iya, kemarin nanya Pak. Tuh, tapi nggak nanya sana Pak. Iya. Cuma makalah aja. Ya, kemudian yang buat makalahnya siapa? Kita semua Pak. Semua ya. Sumbernya dari mana? Ini kemarin kita Dari buku, Pak. buku Pak, ada buku. Ada yang dari buku di Google, ngambilnya Ambilnya dari Google Book. Google Book. Google Book ya. Tapi Anda sudah paham ya apa yang Anda tulis? Karena ada beberapa mungkin bahasa yang tinggi gitu Pak ya. Jadi mungkin masih belum paham, ada beberapa bahasa. Kemudian yang selanjutnya adalah ya materi secara umum sudah bagus, tapi Anda belum berhasil membuat kesimpulan ya. Menyimpulkan di bagian akhir untuk menjawab minimal 3 poin permasalahan yang disebutkan. Ya mungkin poin pertama sudah terjawab, tapi poin kedua dan ketiga itu sepertinya masih bias ya. Sehingga di kesimpulan itu cukup menjelaskan apa sih itu metodologi dan pendekatan studi Islam, menjelaskan apa tujuan metodologi dan pendekatan studi Islam, kemudian yang ketiga menjelaskan apa ruang lingkup. Cukup 3 poin itu saja yang Anda sebutkan di kesimpulan ya. Jadi catatan paling besarnya nanti di kesimpulan itu adalah apa yang Anda simpulkan, terserah ya, Anda mau membagi menjadi 10, menjadi 3, itulah yang Anda simpulkan dari hasil pembahasan Anda. Oh ternyata menurut pemakalan ruang lingkup studi Islam ada 3 ya, seperti yang tadi Anda sebutkan, itu nggak ada masalah. Karena itulah yang Anda simpulkan berdasarkan hasil pembacaan Anda. Tapi Anda menjelaskan kenapa 3, itu harusnya ada di pembahasan ya. Karena fokus kita di 3 item atau 3 sub masalah yang disebutkan tadi. Yang pertama, setidaknya Anda harus menjelaskan apa sih metodologi dan pendekatan studi Islam. Ya, mungkin di sebagian item di poin ini sudah terjawab, tapi sepertinya masih ada yang belum ya. Anda mungkin belum menjelaskan apa sih itu pendekatan, yang dijelaskan itu hanya metodologi ya. Kemudian yang poin kedua, sepertinya Anda tidak menyimpulkan lagi di bagian akhir berdasarkan pembahasan di bagian tujuan. Apa sih kalau ditanya, misalnya saya tanya, apa tujuan metodologi dan pendekatan studi Islam? Nah, jawaban itulah yang hasil perasaan atau hasil kesimpulan dari jawaban itulah yang Anda munculkan di kesimpulan, sehingga teman-teman yang membaca juga itu menjadi terarah ya. Sehingga cukup dengan membaca 1 lembar di bagian kesimpulan Anda, kita sudah menjadi ringkasan ya, atau menjadi poin inti dari perkuliahan kita di topik ini, sehingga 3 item itu terjawab. Pendekatan dan metodologi studi Islam itu apa, tujuan metodologi dan pendekatan studi Islam itu apa, kemudian yang terakhir ruang lingkup metodologi dan pendekatan studi Islam itu apa. Nah itu maksudnya sehingga ada kesesuaian di bagian awal, bagian pembahasan, dan bagian kesimpulan ya. Saya kira untuk bagian isi sebenarnya sudah bagus ya, cuma mungkin eksekusi di bagian akhir membuat kesimpulan sepertinya itu masih kurang ya, sehingga kita baca kesimpulan itu menjadi bias, tidak fokus menjawab permasalahan itu. Kemudian terkait dengan teknik penulisan, sepertinya masih banyak yang perlu diperbaiki ya, tapi nggak apa-apa lah, karena teman-teman sekalian ya, ini menjadi penting untuk dijelaskan. Ya, ini saya share ya supaya bisa teman-teman lihat.
dari aspek teknis banyak item-item yang sepertinya perlu bukan ini. Sebelum ke situ, Anda sudah baca pedoman belum? Pedoman penulisan sudah dibaca atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya. Nanti dibaca ulang lagi ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan di poin ini ya, di poin daftar pustaka. Ya oke, daftar pustaka Anda sudah ada 4, tapi penulisannya tolong nanti disesuaikan dengan penulisan IIKI ya. Iya, Pak. IIKI menempatkan tahun itu di terakhir. Kemudian nanti setelah baris pertama, baris kedua, ketiga sampai seterusnya itu yang masuk ke dalam ya sekitar 1 cm. Ya, nanti dilihatlah bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar ya. Jadi yang bagian bawah ini kalau dia lebih dari 1 baris ya, baris kedua, ketiga dan seterusnya itu akan masuk ke dalam ya. Kebalikan dengan paragraf. Kalau paragraf kan yang masuk bagian atas ya. Kalau yang ini bagian bawah, nanti tolong diperhatikan. Iya, baik, Pak. Ya. Kemudian yang tadi sudah saya jelaskan di sini ya, di kesimpulan. Ya, bagusnya sebenarnya Anda boleh membuat paragraf seperti ini dan boleh membuat penomoran ya, supaya lebih jelas saja. Yang penting sebenarnya mau membuat penomoran paragraf itu bukanlah persoalan, tapi yang penting 3 poin itu tadi dijelaskan dan dijelaskan dengan sesingkat-singkat mungkin ya. Karena memang ya namanya kesimpulan, Anda tidak membahas lagi tapi sudah langsung dalam bentuk output terakhir. Apa sih yang Anda maksudkan setelah menjelaskan metodologi dari bahasa ini, langsung saja metodologi dan pendekatan studi Islam adalah ya oke lah misalnya adalah pengetahuan dirumuskan sampai titik. Kemudian Anda menjelaskan tujuannya adalah ini, kemudian ruang lingkupnya ini udah selesai, nggak perlu menjelaskan lagi di poin ini. Islam sebagai ini bukan bahasa kesimpulan ya, tapi lebih ke narasi penjelasan. Ya itu yang dimaksudkan di poin kesimpulan. Ya sebenarnya halamannya terlalu banyak ya, tapi nggak apa-apa lah. Kemudian jadi kita sebenarnya untuk dosen pengampu itu disimpan di bawah ya. Di bawah, ya nanti di bagian bawah Institutul Al-Quran ini dikasih tahun. Ya boleh tahun Masehi atau boleh menggunakan tahun Masehi dan Hijriyah. Pengantar. Oke. Sebenarnya di sini Anda sudah bagus ya, menjelaskan di rumusan masalah sama tujuan, tapi eksekusi Anda di bagian kesimpulan itu tidak menjawab ini ya, tidak menjawab apa tujuan, apa ruang lingkup ya, apa pengertian yang Anda ya yang paling mengena sebenarnya hanya di poin 1 ya, menjelaskan tentang pengertian. Itu pun kalau kita baca ternyata lebih menjelaskan ke metodologi saja ya, pendekatan studi Islamnya sepertinya belum dibahas. Iya, kemudian ya nanti tolong diperbaiki untuk revisi kepada pemakalah hari ini. Kemudian untuk beberapa penulisan ya seperti misalnya Rozak, 2008.268 ini sebenarnya format body note ya. Iya, jadi janganlah dicampur-campur dalam penulisan. Ada body note, ada footnote ya. Kita di IKI menggunakan teknik pengutipan yang disebut sebagai footnote. Ya, footnote yang seperti ini diganti menjadi footnote. Kemudian untuk pengutipan nanti teknik pengutipan, penulisan kutipan itu di tab ya, kemudian rata kiri dan kanan. Selanjutnya untuk pengutipan pertama dan pengutipan kedua itu berbeda ya. Kalau pengutipan pertama kali maka ditulis lengkap seperti ini, Ahmad Slamet, buku ya. Tidak perlu dalam tanda petik ya, kalau buku kecuali jurnal. Nanti cek di pedoman ya, edisi Yogyakarta
publish, ya yang ditulis sebenarnya tahunnya saja ya, 2016. Kemudian kita sebenarnya di IKI tidak menggunakan simbol hal ya, tapi H titik saja. H titik kemudian 7 ya. Misalnya titik ya, seperti itu saja, H titik spasi 7 titik ya, nggak perlu menggunakan hal ya di IKI. Nah, kemudian untuk pengutipan yang kedua biasanya cukup hanya menyebutkan kalau dia terdiri dari dua suku kata, maka tulis cukup disebutkan suku kata terakhir saja. Slamet, kemudian buku ajar metodologi studi Islam, kemudian langsung halaman sekian ya. Nanti lihat di pedoman. Jadi tidak ditulis lengkap untuk pengutipan yang berulang. Ya, itu ada formatnya ya. Kemudian untuk berapa isi dalam tulisan Anda, ya misalnya Islam, ya Islam dimanapun dia berada itu huruf besar ya, karena dia nama agama. Kemudian berapa kosakata ya, yang sepertinya ya karena mungkin tadi saya lihat banyak itu ya, banyak ya seperti misalnya dari pengertian di atas ya, D-nya dipisah karena dia bertemu dengan preposisi ya. Preposisi menjelaskan arah, bukan bertemu dengan kata kerja. Nanti di ruang lingkup metodologi, bagi doktrin, oke, tujuan. Iya. Ini Anda ketik sendiri atau langsung kopas? Ketik, Pak. Diketik ya, dengan bahasa Anda. Bisa tolong dijawab, Anda mengetik sendiri ya atau lebih ya diketik maksudnya ya dengan memindahkan narasi teks yang ada di buku atau Anda menarasikan sendiri? Yang di buku, Pak. Yang di buku ya. Buku sih, Pak. Kenapa? Masih memindahkan yang dari buku. Ya. Ya, tapi setidaknya lebih bagus ya karena Anda sudah memindahkan dari buku dan ketimbang hanya mengkopas dari internet ya. Kemudian sebenarnya yang dipindahkan dari buku itu nanti kalau Anda melihat di pedoman ada dua ya. Ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu memindahkan sesuai dengan apa yang ada dalam buku dan diakhiri dengan kutipan. Kemudian kutipan langsung ya tidak langsung Anda membaca kemudian pokok kalimat ya dalam tulisan tersebut Anda narasikan ulang, kemudian juga diakhiri dengan kutipan. Itulah yang disebut kutipan tidak langsung. Nanti setelah itu Anda komentari kenapa Anda memasukkan itu ya. Itu cara menulis sehingga bukan semuanya dipindahkan ya, menjiplak buku itu tetap plagiasi walaupun Anda kutip. Ya. Dipahami ya. Sehingga saran saya untuk makalah Anda lebih baik Anda mengurangi jumlah halaman tapi memperpadat isinya ya dengan narasi Anda sendiri ketimbang terlalu banyak tapi plagiasinya terlalu tinggi ya. Sehingga sebenarnya kita cukup menuliskan 8 halaman saja ya. Sehingga memang ya tapi setidaknya lebih bagus karena Anda mengumpulkan dari buku ya. Kalau hasil pengecekannya itu sampai 80% ya. Jadi sebenarnya itu bahkan sampai ke itu ya. Kita tunjukkan. Bukan yang ini ya. Ini. Tadi saya cek ya. Itu yang berwarna itu semuanya terdeteksi dari sumber-sumber yang nanti di bagian akhir disebutkan ya. Warna merah itu dari sumber mana. Yang paling banyak memang yang warna merah ya. Yang warna merah itu terdeteksi oleh sistem ya dari ini ya. Contrast itu sampai 80 indeks similarity-nya sampai 83% ya. Sedangkan untuk toleransi biasanya hanya 20%. Ya, maksud saya ya
Makanya memang Anda kesulitan untuk menjelaskan ya, karena Anda hanya memindahkan. Ya, jadi Anda hanya memindahkan, kemudian agak sulit ya untuk itu, sehingga memang kalau dalam hal-hal seperti ini, bahasa-bahasa yang sulit itu nggak apa-apa Anda footnote saja ya. Bahasa-bahasa asing yang menurut Anda asing, ya kalau di dalam buku ini sebenarnya dibuat glosari ya, atau ringkasan misalnya yang sering muncul, apa sih misalnya yang disebut absolut ya. Dalam konteks ini Anda bisa footnote menjelaskan absolut itu adalah ini agama itu apa ya, misalnya normatif itu apa, apologis itu apa, dan seterusnya ya, sehingga memang kelihatan ya, sehingga dengan ya makanya sebenarnya kita tidak terlalu mementingkan ya, karena kalau hanya mengkopas saja anak SD pun sebenarnya bisa ya kalau hanya memindahkan saja, tapi Anda sebagai mahasiswa memang sudah pada level untuk mengelaborasi atau menulis apa yang Anda pahami, kemudian mempresentasikan dari setidaknya beragam sumber yang diberikan, sehingga menjadi tulisan yang memang original ya, originalitasnya tinggi ya. Kalau kita lihat ini banyak ya, hampir semua narasi yang Anda sebutkan ya tidak dirapikan ulang ya. Ya sebenarnya mengkopas juga nggak ada masalah sih, tapi setidaknya Anda edit dulu lah sedikit supaya tidak tingkat plagiasinya tidak terlalu tinggi seperti ini. Tapi oke lah, karena pertemuan pertama ya, sehingga kalau memang ini berat ya, maka mungkin kita akan ganti menjadi tugas tulis tangan ya, atau review, supaya untuk menghindari hal-hal yang seperti ini. Tapi oke lah kalau memang jadi kita mintanya tidak terlalu banyak ya, hanya 8 halaman. Sehingga semakin banyak Anda menuliskan, kalau itu kopas ya semakin tinggi tingkat plagiasi yang akan ditemukan. Ya baik, ini terkait dengan review makalah ya. Makalah pada kesempatan ini nanti tolong diperbaiki kepada pemakalah minimal di poin kesimpulan ya. Di poin kesimpulan. Ya, karena kalau terlalu tinggi seperti ini sebenarnya tidak bisa diterima ya. Diterima sebagai, di bagian atas kan Anda sebutkan ya. Anda sebutkan makalah ini dibuat sebagai salah satu tugas mata kuliah metodologi pendekatan studi Islam, kemudian dosen. Kemudian di sini Anda menyebut disusun oleh kelompok ya. Nah, 1, 2, 3 padahal sebenarnya dicek ya, ini bukan susunan Anda, walaupun Anda menyusun, tapi secara peraturan akademik Anda masih dianggap memplagiasi dari karya orang lain ya. Tidak memplagiasi, jadi sebenarnya mengutip juga terlalu banyak dalam satu sumber yang sama dalam satu lembar, itu juga masih dianggap sebagai plagiasi ya, sehingga bagusnya diselang-selingi, kemudian Anda mengutip, kemudian Anda memberi komentar terhadap kutipan tersebut. Kemudian Anda menjelaskan ya mana kalimat utama, mana kalimat penjelas. Sampai poin ini jelas ya. Untuk makalah ini reviewnya ya, review makalah Anda. Jadi nanti Anda diberi kesempatan untuk memperbaiki, nanti kita akan cek lagi sebelum UAS ya. Sebelum UAS Anda diharuskan ya, atau kalau mau nilainya juga seperti itu ya, tidak usah direvisi, tapi kita minta untuk Anda merevisi, nanti dikumpulkan lagi sebelum UAS ya, dikumpulkan bersama dengan makalah yang lain. Itulah nanti yang akan menjadi penilaian. Baik, Pak. Iya. Kalau nanti proposal skripsi itu ya di kita 35 ya, 35%. Ya, supaya nanti jangan kaget ya kalau pada saat Anda mengajukan proposal atau sidang terlalu banyak ya plagiasinya, sehingga sedikit demi sedikit ya minimal Anda sudah memahami apa sih yang disebut sebagai plagiasi, apa sih yang disebut sebagai
apa sih yang disebut misalnya sebagai kutipan langsung dan tidak langsung, ya itu menjadi penting. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan ya untuk memperjelas kembali terkait poin yang sebenarnya mungkin sudah disampaikan ya, disampaikan oleh pemakalah, tapi nggak apa-apa saya mengulang kembali untuk menggarisbawahi poin-poin yang kita jelaskan pada kesempatan ini. Ya, kita masih punya waktu sekitar 15 menit ya. 15 menit atau 20 menit untuk menjelaskan poin ini. Mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, pada kesempatan ini mungkin kita akan jelaskan, mengulang kembali atau meng-highlight kembali apa sih yang disebut metodologi, apa sih yang disebut sebagai pendekatan. Ya, ini dua hal yang harus teman-teman betul-betul kuasai ya. Nanti secara bersamaan, apa sih itu metodologi pendekatan studi Islam ya. Ini satu rumpun yang harus Anda betul-betul pahami ya. Anda harus memahami apa itu metodologi secara kata per kata, secara pendekatan, ya kata per kata, kemudian juga studi Islam, nanti akan digabung secara bersamaan. Kalau digabung, apa sih yang disebut sebagai metodologi dan pendekatan studi Islam? Ini learning outcome yang diharapkan dari topik ini ya. Kemudian kita juga setidaknya teman-teman dapat menjelaskan ruang lingkup ya. Ya memang di sini ruang lingkup nanti banyak ya. Yang paling umum yang disebutkan yang 3 poin itu ya. Misalnya Prof. atau Muzhan ya mengklasifikasi menjadi 3 ya. Ada yang menjadi 4, nanti ada yang lebih spesifik lagi ya sampai puluhan. Tapi secara umum dapat diklasifikasi menjadi berapa item saja ya. Seperti yang nanti mungkin kita jelaskan. Jadi setidaknya dalam perkuliahan ini teman-teman dapat mengidentifikasi ruang lingkup apa saja sih yang ada dalam studi Islam ya. Jadi ruang lingkup yang dimaksud ini adalah ruang lingkup studi Islam ya. Karena metodologi dan pendekatan itu hanya sebagai alat, tools. Ya, kemudian tujuan, ya ini sebenarnya nanti tujuan juga sebenarnya tujuan banyak ya, ada tujuan jangka panjang, jangka menengah, tujuan terkait dengan mata kuliah, tujuan secara operasional, kemudian tujuan yang diinginkan dengan metodologi dan pendekatan. Ya, kemudian terakhir saya akan mencoba menggambarkan peta konsep metodologi dan pendekatan studi Islam. Ya, ini sebenarnya tujuan ini ya mungkin kita sudah bahas di pertemuan awal, tapi nggak apa-apa saya bacakan saja ya secara ringkas. Memberikan bekal metodologis ya. Ini yang diharapkan. Kemampuan memilih dan menerapkan metode yang dianggap tepat, efektif, dan efisien dalam menempuh studi Islam sekaligus menjadi dasar dalam mempelajari mata kuliah yang lainnya terkait dengan mata kuliah keislaman. Ya, sehingga di UIN itu biasanya mereka membagi mata kuliah itu menjadi studi Islam saja ya. Studi Islam 1, studi Islam 2, studi Islam 3, 4, 5 ya. Studi Islam 1 ulumul Quran, 2 ulumul hadis, 3 fikih, 4 sejarah dan pemikiran, biasanya 5 filsafat ya sama mistisisme Islam atau tasawuf atau akhlak ya, sebagian membagi menjadi 7 dan seterusnya. Kemudian diharapkan dengan bantuan metodologi dan akan mendapatkan pengetahuan yang komprehensif ya. Ini tujuan secara ini ya secara besar. Ya baik yang terdapat dalam sumber ajaran ya, maupun ini ya, Islam sebagai interpretasi maupun historis ya sebagai bentuk aktualisasinya. Kemudian juga diharapkan dengan adanya metodologi dan pendekatan teman-teman sekalian dapat menjawab permasalahan ya terkait dengan lemahnya penguasaan metodologi umat Islam. Kemudian yang terakhir juga sebenarnya salah satu spesifikasinya adalah menghindari terjadinya kesalahpahaman ya seperti yang tadi disebutkan. Ya ini mungkin tidak perlu ya atau saya singgung juga nggak apa-apa. Ini ada juga dalam buku beberapa buku yang telah kita share ya latar belakang. Ini berapa ya? Saya skip ya, nanti bisa di
Ya, ini juga sebenarnya karena kita berbicara metodologi ini menjadi penting ya, saya singgung bahwasanya manusia mendapatkan pengetahuan ya ada dengan berapa cara ya, ada trial and error, experience ya, pengalaman, ada anggapan umum, ada menggunakan akal, ada menggunakan pengalaman, ada menggunakan ilham, ada menggunakan wahyu ya. Berapa ini menjadi penting karena mau nggak mau kita akan berbicara terkait dengan metodologi keilmuan ya. Bagaimana sih cara mencapai kebenaran? Ya, cara mencapai kebenaran salah satunya dengan menerapkan atau dengan menggunakan metodologi sehingga kebenaran itu dapat diverifikasi. Ya, sebelum masuk ini menjadi penting juga ya saya jelaskan kembali apa sih Islam itu. Ya, Islam memang banyak didefinisikan ya, apalagi buku-buku studi Islam atau buku-buku yang Islamic Studies mendefinisikan Islam misalnya wahyun ilahiyun ya, wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan seterusnya ya. Ada juga yang secara normatif misalnya seperti dalam hadis ya disebutkan apa sih Islam itu ya, dengan jelas Rasulullah SAW dalam hadis dalam beragam versi ya riwayat, misalnya dalam riwayat Muslim al-Islam antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahajjal bait in istata'ta ilaihi sabila ya. Ini disebutkan definisi Islam, salah satu definisi yang dapat kita gunakan. Kalau ditanya apa sih Islam itu ya. Ada juga yang lebih menjelaskan misalnya mendefinisikan al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'a minasyirki wa ahliyah. Disebutkan bahwasanya Islam adalah al-istislam, berserah diri kepada Allah dengan tauhid atau berserah diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, ya tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan ya, baik ketaatan itu berupa menjalankan perintah maupun menjauhi larangan. Kemudian sebagai konsekuensi dari keimanan maka wal bara' ya berlepas diri dari orang-orang syirik ya sebagai lawan dari tauhid, kemudian juga dari para pengikutnya ya atau para sekutu-sekutunya. Kemudian dalam mempelajari Islam ya sebenarnya mungkin di pertemuan selanjutnya enggak apa-apa saya singgung. Untuk mempelajari Islam, ya definisi ini menjadi penting karena dalam kasuistik kita harus mendefinisikan Islam secara umum maupun secara khusus. Islam secara umum, ya seperti yang teman-teman lihat bahwasanya kita menyembah Allah, ya seperti yang Dia syariatkan sejak Allah mengutus Rasul sampai dengan hari kiamat, ya. Definisi ini Islam secara umum, ya seperti misalnya dalam Al-Quran jelas ya, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, ya jelas ya, beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada rasul-rasul sebelummu, ya. Disebutkan bahwasanya kita la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan oh ini rasul ini, tapi sejak Allah mengutus Rasul dari awal sampai akhir pada prinsipnya itu adalah agama yang satu ya, agama tauhid. Sehingga membaca ini menjadi jelas pada saat misalnya kita membaca wa nahnu lahu muslimun ya, bahwasanya nabi-nabi yang Allah sebutkan baik nabi yang di atas ya, misalnya Nabi Isa, Nabi Musa, kemudian sampai ke atas itu pada prinsipnya dianggap sebagai bagian rumpun dari agama tauhid ya atau agama Islam, walaupun nanti secara operasional agama tersebut telah berubah nama ya, berubah Kristen, berubah Yahudi, dan bahkan ada agama yang basicnya memang bukan agama tauhid ya, bukan agama wahyu, agama yang memang dibuat manusia dan seterusnya. Tapi definisi ini menjadi penting ya. Sedangkan Islam yang kita maksudkan khusus untuk kesempatan ini, inilah yang disebut sebagai Islam secara khusus ya. Setelah Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian inilah yang kita definisikan wa nasakha jami'il adyan ya. Kemudian menghapus seluruh agama-agama yang telah ada sebelumnya atau agama-agama yang telah ada di atas agama Islam ya, pada prinsipnya itu sudah terhapuskan ya, atau kita bisa mengatakan itu nasikh mansukh ya, sehingga disebutkan
dalam Al-Qur'an misalnya Al-Qur'an sebagai alat ya, kalau bahasanya wa muhaiminan alaih ya, atau dalam ayat yang lain disebutkan sebagai batu ujian ya untuk mendeteksi agama-agama yang sebelumnya. Karena pada prinsipnya Islam gabungan daripada agama-agama yang telah ada sebelumnya. Nah, ini menjadi penting ya sebelum kita masuk berbicara tentang Islam dan non-Islam ya. Sehingga ini menjadi pintu masuk sebelum nanti kita menjelaskan insider dan outsider. Iya, jadi nanti kita akan banyak menjumpai ya, dia kan Islam ya. Misalnya agama yang lain juga nanti pada kesimpulan misalnya semua agama sama dan seterusnya ya. Ini menjadi pintu masuk untuk masuk dalam kerangka akademik. Ya, ini menjadi penting. Ya, tadi sudah disebutkan juga ya, bahwasanya studi Islam yang dimaksudkan adalah usaha sistematis ya. Jadi ada usaha yang sistematis untuk memahami seluk-beluk agama Islam, baik dari ajaran, ya ini substansi, sejarah, ya maupun praktek-prakteknya. Jadi disebutkan juga sebenarnya ada 3 ya, seperti yang tadi disebutkan menjadi ruang lingkup. Ya, ini pada prinsipnya nanti menjadi normatif, ya sejarah dan praktek inilah nanti yang akan kita definisikan sebagai Islam historis maupun Islam empiris. Ada yang lebih detail ya, nanti kita coba tunjukkan. Ya. Kemudian karena kita membahas 2 kosakata yang menjadi penting ya, menjadi term kunci dari pertemuan kita pada hari ini, ada metodologi ya. Apa sih metodologi? Tadi sudah disebutkan ya. Ada metode, ada logos ya, kemudian dapat diartikan adalah suatu ilmu tentang cara ya atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin ilmu tertentu untuk mencapai tujuan ya. Sedangkan ilmu ya disebutkan ya cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain ya, atau dalam bahasa Arab biasa disebut juga thariqah, manhaj maupun wasilah ya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metodologi adalah suatu cara untuk mengungkapkan cara yang paling cepat dan tepat dalam melakukan sesuatu, atau dengan kata lain cara kerja yang bersistem ya untuk memudahkan pelaksanaan atau suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sehingga dalam beberapa definisi kita bisa menggunakan ya itu metodologi secara umum, tapi kita lebih banyak menggunakan metodologi dalam kerangka operasional seperti ini. Metodologi adalah pengkajian ya, pengkajian, kemudian deskripsi ya atau eksplanasi, kemudian pembenaran sampai nanti melahirkan generalisasi ya. Dengan kata lain, cara atau prosedur yang ditempuh dalam memecahkan suatu masalah, mulai dari menemukan fakta sampai penyimpulan ya. Ini yang paling umum atau yang sebenarnya lebih tepat kita gunakan untuk kerangka metodologi ini ya. Ini memang disebutkan oleh Abraham Kaplan ya. Ini diingat-ingat ya definisi ini. Ya, memang disebutkan ya, tadi disebutkan metodologi memang digunakan dalam beberapa kerangka ya. Ada yang berupa teknik atau prosedur ya, dalam konteks misalnya penelitian survei, interview, ada yang dalam bentuk basa-basi ya, ada dalam bentuk epistemologi ya. Nah, ini yang poin ini dan poin ini yang paling banyak kita gunakan untuk studi metodologi dan pendekatan studi Islam. Makanya tadi di bagian awal saya menjelaskan bagaimana sih manusia itu memperoleh pengetahuan. Ya, salah satunya dengan akal, salah satunya dengan hati, salah satunya dengan wahyu, pengalaman, dan seterusnya. Ya, karena kita akan berusaha untuk menjelaskan bagaimana sih pengetahuan itu diperoleh ya, atau bahasa lainnya adalah epistemologi ya. Epistemologi inilah yang menjelaskan bagaimana pengetahuan diperoleh, itulah yang akan menjadi kerangka metodologis untuk menjadi sebuah pengetahuan ya atau justifikasi kebenaran. Ya, ini ya sama ya. Jadi sebenarnya kita konsen di 2 definisi yang disebutkan ini. Nah, mungkin yang terluput ya dari pemakalan tadi bagian ini ya, pendekatan. Pendekatan itu berbeda dengan metodologi. Ya, teman-teman sekalian. Pendekatan terdapat beberapa istilah yang mempunyai hampir sama dengan dan menunjukkan tujuan yang sama dengan pendekatan ya. Ada yang disebut theoretical framework.
ya biasa juga dianggap sama dengan pendekatan atau konseptual framework sama, approach, perspektif, point of view ya atau paradigma ya, ini semua dianggap sinonim dari pendekatan. Sehingga semua istilah dapat diartikan sebagai cara pandang ya, cara memandang atau menjelaskan sesuatu gejala atau peristiwa. Ya, pada prinsipnya dapat dijelaskan dalam bentuk dua item ya teman-teman sekalian. Yang pertama berarti dipandang atau dihampiri dengan ya, artinya menjadi paradigma. Berarti cara menghampiri atau memandang fenomena ya. Di sini artinya berarti perspektif ya. Makanya nanti dalam kajian-kajian atau dalam judul-judul penelitian misalnya ya, menurut perspektif tafsir ya atau perspektif semiotika atau perspektif apa. Kemudian boleh pendekatan yang dimaksudkan adalah sebuah disiplin ilmu. Ya, sehingga pendekatan menggunakan teori atau teori-teori dalam disiplin ilmu yang dijadikan sebagai pendekatan ya. Nah, dua definisi ini juga diakomodasi dalam buku metodologi penelitian ya atau pedoman penulisan skripsi, proposal dan skripsi IKI Jakarta ya. Seperti yang ditunjukkan kemarin. Silakan teman-teman lihat lagi bahwasanya pendekatan itu diminta ya. Diminta dalam kaitannya terkait dengan metode penelitian. Ya, sekali lagi saya ulangi, nanti teman-teman diminta pendekatan apa yang Anda gunakan dalam penelitian Anda. Ya, itu pertanyaan itu ada dalam metodologi penelitian ya di IKI Jakarta. Kalau mau lihat lebih spesifik silakan teman-teman sekalian lihat di buku pedoman ya, pedoman penulisan proposal dan skripsi. Ini urgensi mungkin tidak saya jelaskan, tadi sudah disebutkan ya, sehingga ini ya ya kalau boleh dikatakan inilah kesimpulan yang pertama ya, yang setidaknya teman-teman harus kuasai di slide ini. Ini yang menjadi dasar ya. Kalau bisa teman-teman menguasai 3 poin ini, apa sih yang disebut sebagai studi Islam, apa metodologi studi Islam, dan apa yang disebut sebagai pendekatan studi Islam. Ya, kalau ingin dijelaskan, studi Islam, dirasa Islamiyah atau Islam Studies adalah usaha sadar, sistematis, dan metodologis untuk mempelajari, mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Islam, baik yang berhubungan dengan normativitasnya, historitasnya, maupun aktualisasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah kehidupan manusia. Ya, ini yang disebut sebagai studi Islam. Dalam konsep ini. Nah, kemudian yang disebut sebagai metodologi studi Islam adalah suatu ilmu ya. Ini dipahami suatu ilmu yang memuat ya berisi prosedur atau langkah-langkah yang ditempuh dalam mempelajari Islam secara tepat, cepat, efektif dan efisien dari mulai menemukan fakta sampai melakukan generalisasi baik Islam sebagai sumber ajaran maupun Islam sebagai pemahaman dan pengalaman ya, pemahaman dan pengalaman historitas ya. Sehingga nanti di subdisiplin kita membagi menjadi dua ya, ada normatif, ada historis ya atau empiris. Kemudian pendekatan studi Islam adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama ya. Penggunaan sebuah bidang ilmu dalam mengkaji objek penelitian ya. Ini tolong dipahami dengan baik karena pendekatan ini biasanya akan ditanyakan ya dalam proposal skripsi ya atau nanti pada saat Anda meneliti ya. Ya, ini intisari dari definisi yang disebutkan. Ya, pendekatan itu pada prinsipnya adalah cara memperlakukan sesuatu ya. Sedangkan metode cara mengerjakan sesuatu. Ya, ini yang menjadi intisari dari definisi yang disebutkan. Sedangkan metodologi ilmu yang membicarakan tentang cara ya. Jadi
kumpulan metode, ya metode yang digunakan itulah tergabung dalam metodologi. Ya, jadi metodologi itu umum. Kita masih berbicara tentang metode-metode yang akan digunakan, maka kita berbicara metodologi penelitian. Sedangkan secara operasional kita sudah berbicara cara untuk meneliti ya secara detail, maka itu yang disebut sebagai metode. Ya, dalam bab penelitian di IIKI Jakarta sepertinya kita menggunakan ini ya metode penelitian. Karena kita sudah secara operasional memilih dari berbagai metodologi yang ada, mana metode yang akan kita gunakan. Ya. Sedangkan ini ya menjadi kata kunci dari definisi tadi, metode ilmiah ya cara yang harus dilalui proses ilmu sehingga dapat mencapai kebenaran ya. Banyak di antaranya ada diakronis ya, ada sinkronis, ada problem solving, ada empiris, ada deduktif, induktif. Ya, yang paling umum kita gunakan di sini ya. Inilah nanti yang disebut sebagai kuantitatif ya. Ini yang disebut sebagai kualitatif ya. Berpikir secara deduktif. Ya. Makanya dalam metode penelitian selalu ada misalnya kualitatif maupun kuantitatif karena melihat metode yang digunakan. Ya, ada juga metode empiris. Ya, ada juga sinkronis, ini ada diakronis, ya membagi menjadi beberapa item-item, kemudian menghubungkannya. Ini yang disebut sebagai metode-metode ilmiah ya, dalam mempelajari atau harus dilalui ilmu ya, sehingga ilmu tersebut dapat mencapai kebenaran ya, kebenaran empiris ya, yang kita masukkan di poin ini. Ya, sedangkan pendekatan ya yang dimaksudkan nanti lebih banyak ke pendekatan teologis, antropologis, sosiologis, historis, normatif, budaya, doktriner, dan psikologi ya. Ini pendekatan-pendekatan nanti yang banyak akan kita gunakan. Nah. Ini ya, nanti ini yang akan menjadi bahan diskusi kita ya. Tadi memang ini banyak di itu ya. Tadi pertanyaan terkait dengan ruang lingkup studi Islam. Sebagai doktrin ya sudah final dalam arti absolut ya, ini yang menjadi poin inilah nanti yang akan masuk kategori normatif ya. Ya, gejala budaya ya maupun sebagai interaksi sosial inilah nanti yang akan masuk sebagai kajian historis. Memang sebagian lebih mudah membagi menjadi 3 ya. 3 artinya apa? Ini sifatnya adalah sebagai kerangka keilmuan yang memang membicarakan Islam ya. Membicarakan Islam. Apa sih Islam itu berdasarkan kitab sucinya. Sedangkan kalau kita sudah berbicara gejala budaya ya atau interaksi sosial, maka ini sudah berbicara Islam dalam bentuk pengamalan atau Islam menurut pemeluknya. Ya, ini tentu sesuatu konteks yang berbeda. Tapi memang pada prinsipnya ada yang membagi menjadi 3 ya. Ada juga yang membagi menjadi 4, nanti kita tunjuk. Ya, ini salah satu tujuan ya. Tujuan studi Islam ya sebagai ya saya kira bisa dilihat ya. Ini tidak terlalu urgen ya, seperti yang tadi disebutkan. Ya, salah satu tujuan studi Islam mempelajari secara mendalam tentang hakikat agama ya. Kemudian bagaimana posisinya dengan dan hubungannya dengan agama yang lain dalam kehidupan budaya ya, kemudian mempelajari secara mendalam sumber-sumber, kemudian isi pokok ajaran Islam. Ini juga ada ya, misalnya prinsip-prinsip nilai, kemudian peningkatan pengembangan kurikulum ya, nanti bisa dilihat. Ya, kenapa sih Islam dipelajari? Sebenarnya banyak itu ya, banyak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang pertama, ya, pertanyaannya kan kenapa sih kita harus mempelajari Islam? Ya, karena kan kita sudah masuk Islam, kita sudah percaya dengan Islam, tinggal diamalkan saja. Kenapa harus dipelajari lagi ya? Ini berapa argumentasi atau rasionalitas misalnya sebagai tanggung jawab moral ya. Dan konsekuensi manusia mengakui dan meyakini Islam sebagai agamanya, misalnya dalam surat Taubah ayat 122 ya, wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah ya.
Falaula nafaru min kulli firqatin minhum tha'ifah ya, misalnya dalam surah Al-Baqarah juga disebutkan misalnya ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Dan ayat-ayat yang lain menjelaskan tanggung jawab moral ya. Kemudian Islam dihadapkan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kemudian Islam membawa misi rahmatan lil alamin ya, universalitas. Kemudian ya banyak ya, nanti bisa dilihat sendiri, saya tidak sebutkan. Ini saya singkat ya. Ini banyak ya. Sebentar ya. Ya nanti kita sudah masuk seperti ini ya, ini detail ya. Untuk wilayah penelitian agama atau Islam ya, ruang lingkup memang sebenarnya lebih banyak ya, misalnya gejala fisik maupun non fisik ya, Islam sebagai gejala sosial yang tadi disebutkan ya, hubungan timbal balik ya, pengaruh. Kemudian Islam sebagai produk budaya ya, misalnya masjid ya, misalnya bentuk masjid, kemudian kopiah ya, makam, itu semua dapat diteliti dari aspek budaya ya, sehingga pembagian itu sebenarnya lebih ke ini ya, ini nanti sebagai wahyu, kemudian Islam sebagai produk sejarah, teologi ya, kemudian perkembangan dan seterusnya ya. Ya ini terkait dengan penelitian agama ya. Terakhir ini yang ingin saya sampaikan. Waktunya sudah habis ya. Mohon maaf. Kita sampai jam 9.10 ya teman-teman sekalian. Iya Bapak. Iya Bapak. Ya, ini silahkan dipoto ya di poin ini supaya terakhir ya, mohon maaf kelewatan ya. Punya kelewatan, tapi nggak apa-apa ya, ini dipoto. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya jelaskan ya. Jadi peta konsep yang dimaksudkan seperti ini ya. Ini ya. Ini. Ya. Ini dipoto ya supaya menjadi jelas. Inilah nanti yang normatif, ini historis ya. Seperti ini. Ini peta keilmuannya ya. Teman-teman sekalian. Peta konsep. Kita tidak sempat menjelaskan. Ya nanti saya jelaskan juga kenapa dibagi menjadi itu. Sebenarnya itu lebih ke pembagian UNESCO ya, atau PBB yang membagi bidang ilmu, ada ilmu alam, budaya, dan sosial ya. Sehingga ruang lingkupnya lebih didekatkan dengan itu, sehingga dibagi menjadi ada sosial, ada budaya ya. Begitu kira-kira teman-teman sekalian kenapa ruang lingkupnya ada 3. Baik, mohon maaf kalau kepanjangan ya, ini Bapak telat lewat ya 4 menit, tidak lihat jam, mohon maaf sekali lagi. Silahkan nanti kita diskusikan lagi ya. Tidak sempat lagi ya menerima kalau ada pertanyaan bisa via chat atau via grup, atau nanti bisa di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih atas partisipasinya. Kita akhiri pertemuan kita dan mohon maaf atas ini ya, waktunya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Berarti kosong nggak jam kedua? Kosong. Chat belum dibalas. Cuman dibaca. Astagfirullah. Tidur. Del, jangan lupa matiin rekaman. Jangan lupa apa? Cuci tangan. Matiin rekamannya, recording. Oh iya benar, aku lupa. Kebiasaan Jelly, Mang.